Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali kami berdua suami istri boleh hadir di tempat ini di GPDI Shekinah Lopana 1. Lopana. Untuk sama-sama kita beribadah memuji Tuhan. Bapak Ibu, sekedar perkenalan singkat. Kami berdua datang dari Manado. Saya Dr. Priscilla Kalensang, spesialis anak. Suami juga Dr. Suryadi, sama-sama juga dokter spesialis anak. Kalau saya itu tugasnya di Rumah Sakit Awalui. Kalau ada yang pernah ke situ, saya di situ. Kalau suami di Kando dan ada beberapa tempat juga. Kami punya dua anak perempuan. Yang satu 8 tahun, yang satu 6 tahun. Dan kami berjemaat di GPDI Bahu di bawah penggembalaan Pendeta Paul Saera. Dan pelayanan kami, sehari kami tergabung di Komisariat Penginjilan Kota Manado dan Komisariat Penginjilan Daerah. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani tempat ini yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita semua berdiri. Kita mau baca satu ayat dari Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat 1 dan ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Siapa di sini yang pernah merasakan gelisah atau seringkali merasakan gelisah? Haleluya, ada yang angkat tangan. Saya juga ibu-ibu sering merasa gelisah karena kan namanya juga seorang mama-mama. Kalau anak lagi keluar tidak bersama saya, belum pulang-pulang, gelisah, di mana? Kok belum pulang? Atau mungkin ibu-ibu mulai gelisah, kenapa kok kayaknya suami lebih nyaman lihat handphone daripada lihat muka kita. Nah, kadang-kadang ada gelisah-gelisah seperti itu ya ibu-ibu. Yang anak muda, mungkin pemuda-pemudi gelisah, kenapa sudah telepon-teleponan, sudah chatting-chattingan, kok berakhir dengan ghosting. Nah, itu muncul kegelisahan, muncul galau. Dan Tuhan bilang di ayat ini, di Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu. Jadi apakah kita tidak bisa merasakan gelisah? Padahal gampang sekali untuk kita merasakan gelisah, menit-menit gelisah. Coba kita telusuri lebih dalam lagi. Kalau kita lihat, kata gelisah itu berasal dari bahasa Yunani taraso. Kalau saya lihat di Kamus Strong itu banyak sekali daftar artinya. Artinya bisa terkejut, gentar, mengacaukan. Bisa juga artinya mulai goncang. Artinya juga menghilangkan ketenangan. Jadi kalau kita gelisah, menghilangkan ketenangan dalam hati kita. Mengganggu keseimbangan batin jadi bergejolak, mulai tidak seimbang, dan menyerang jiwa dengan rasa takut dan gemetar. Ketika kita gelisah, ada mulai rasa takut, gemetar menyerang hati jiwa kita. Dan artinya juga gelisah itu membuat cemas dan tertekan. Dan yang paling terakhir, gelisah itu membingungkan pikiran seorang dengan menyarankan keberatan dan keraguan. Itu daftar artian gelisah kalau dari terjemahan bahasa aslinya, taraso dari bahasa Yunani. Nah, kalau kita lihat
arti-arti ini kok kayaknya masih mengambang-ambang. Jadi gelisah itu yang bagaimana? Gelisah yang dilarang Tuhan itu yang bagaimana sebenarnya? Apakah kita memang sudah tidak bisa merasakan gelisah padahal itu sangat-sangat manusiawi? Coba kita telusuri, pelajari kata gelisah ini di dalam Alkitab ya Bapak Ibu, supaya kita lebih mendapat arti sesungguhnya dari gelisah itu apa. Coba kita lihat di Matius 2 ayat 3. Matius 2 ayat 3, ini contoh-contoh penggunaan kata taraso di dalam Alkitab kita. Matius 2 ayat 3 itu dikatakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terkejutlah ia. Terkejut di situ kata aslinya ternyata sama, taraso. Ketika Raja Herodes mendengar ada seorang raja yang akan dilahirkan, raja baru yang akan dilahirkan, ia langsung terkejut, hatinya mulai gelisah, hatinya dikacaukan, dia mengalami ketakutan. Jangan-jangan raja ini yang akan menggantikan dia. Kalau raja ini lahir, dia mau bagaimana? Padahal dia adalah seorang raja di situ. Ada kegelisahan yang menguasai hatinya. Nah, Bapak Ibu, hati-hati dengan gelisah ini. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya lagi. Dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 24. Kisah Para Rasul 15 ayat 24. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Menggelisahkan dan menggoyangkan, kata asalnya juga sama, taraso. Ketika itu ada orang-orang Yahudi yang datang di tempat itu di Antioquia, mereka mulai mengacaukan orang-orang di situ dengan mengatakan, kalau ingin selamat harus disunat, kalau ingin selamat harus tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan. Dan jemaat mula-mula pada waktu itu mulai taraso, mulai gelisah, mulai bingung, mulai kacau hatinya. Jangan-jangan yang dilakukan selama ini salah. Bagaimana kalau kita tidak selamat? Nah, seperti itu. Kalau kita contohnya di sekarang ini kan banyak ajaran-ajaran yang kita dengar, apalagi dengan kemajuan teknologi, kita bisa akses YouTube kapan aja, di mana saja. Ada banyak ajaran-ajaran yang sebenarnya sesat, Bapak Ibu. Sebenarnya bisa membuat kita salah. Ada yang bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Nah, kalau kita tidak menyaring, tidak hati-hati dengan kemajuan keterbukaan teknologi, kita bisa salah. Dan di jemaat waktu itu mereka mulai gelisah karena ada sekelompok orang yang datang kepadanya mengatakan kalau tidak disunat tidak akan selamat, dan itu membuat mereka bertanya-tanya terus pada saat itu. Kita lihat contoh selanjutnya, ternyata Yesus pun pernah merasakan gelisah. Coba kita lihat satu ayat di atas ayat pokok kita di Yohanes 13 ayat 21. Kalau tadi ayat pokok kita di Yohanes 14, sekarang di Yohanes 13 ayat yang ke-21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Kata sangat terharu, kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya di NIV-nya dikatakan Jesus was troubled in spirit. Jiwanya troubled, jiwanya mulai kacau, jiwanya mulai terganggu, dan bahasa aslinya sama-sama menggunakan kata taraso. Yesus pun gelisah, Yesus pun bisa gelisah, Bapak Ibu. Jadi gelisah yang seperti apa yang Tuhan Yesus bilang jangan gelisah, sedangkan Yesus pun sendiri bisa gelisah. Kalau di sini kita lihat ya, di konteks tadi Yesus merasakan gelisah itu karena kita tahu kalau dilihat dari ayat 1-nya dibilang ia senantiasa mengasihi murid-muridnya sedemikian sampai kesudahannya. Yesus yang sangat mengasihi murid-muridnya, ternyata di ayat yang tadi kita baca dikatakan sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada di posisi Yesus juga ya, kalau kita orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita kasihi, yang sudah kita percaya selama ini tiba-tiba
ingin mengkhianati kita. Tiba-tiba kita tahu dia mau menyakiti hati kita, pasti ada hati yang gelisah. Pasti hati kita tidak akan mungkin biasa-biasa saja ya. Ada keseimbangan batin yang tergoncang di situ, sama seperti yang Yesus rasakan. Sehingga Yesus juga sebagai manusia, Yesus itu manusia dan Yesus itu juga manusia. Yesus manusia dan Yesus juga Tuhan. Dan sebagai manusia, wajar Tuhan Yesus juga merasakan kegelisahan ketika muridnya mau, yang sangat ia sayangi, mau mengkhianati dia. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau Yesus saja bisa gelisah, kenapa Yesus bilang jangan gelisah? Nah, kita lihat lebih dalam lagi, kata taraso ini merupakan kata kerja. Kata kerja aorist pasif istilahnya. Jadi artinya kata kerja yang sudah terjadi, bukan yang future tense. Kalau kita belajar grammar, bukan yang akan datang. Jadi Tuhan Yesus bilang jangan gelisah, artinya bukan mencegah seseorang itu mau gelisah. Tapi Tuhan bilang jangan gelisah itu artinya Yesus mencegah kita, mencegah murid-muridnya di sini untuk tidak terus-menerus berada dalam kegelisahan. Tidak terus-menerus merasakan gelisah. Karena itu berbahaya Bapak Ibu. Kita lihat kalau di contoh yang tadi Raja Herodes itu, karena dia terus-menerus merasakan kegelisahan, akhirnya pikirannya dikuasai oleh rasa takut, rasa cemas, dan ia mulai merencanakan perbuatan-perbuatan yang jahat. Akhirnya semua kanak-kanak dibunuh pada waktu itu karena ketakutan yang sangat berlebihan, karena kegelisahan-kegelisahan yang tidak pernah berhenti. Kalau jemaat di Antioquia juga terus merasakan gelisah, mereka sudah tidak tahu mau percaya ke siapa. Waktu itu kan dikacaukan antara sunat, tidak sunat, makan ini, tidak boleh makan itu. Akhirnya iman mereka pun bisa saja tergoncang, bisa saja mengalami tadinya mereka mau selamat, akhirnya malah tidak akan selamat. Oleh karena itu rasul-rasul pada waktu itu langsung mengkanter, langsung dikirim orang-orang langsung meluruskan apa yang sebenarnya harus mereka lakukan. Karena memang gelisah yang terus-menerus kita rasakan itu berbahaya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di teks pokok kita, ayat pokok kita yang tadi, Tuhan bilang janganlah gelisah hatimu. Waktu itu konteksnya murid-muridnya sementara merasakan gelisah. Kalau kita lihat di atasnya di ayat 33 pasal 13 dikatakan, hai anak-anakku, ini Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, tapi kamu tidak akan menemukan aku, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu boleh bayangkan ya, perasaan murid-muridnya yang selama ini mereka mengikuti Yesus, selama ini mereka mengiring Yesus kemana-mana, selama ini mereka percaya Yesus itu adalah Mesias yang akan memperbaharui Israel, yang akan memperbaharui hidup mereka, yang akan menjadi raja di tengah-tengah mereka. Dan ketika saat itu Yesus bilang, seketika lagi aku akan pergi meninggalkan kamu, pasti mereka merasakan kegelisahan. Itu konteksnya ketika di Yohanes 14 ayat 1 ini Tuhan Yesus bilang janganlah gelisah hatimu. Sebenarnya itu manusiawi ketika seseorang akan pergi meninggalkan kita, seseorang yang selama ini kita bersandar penuh, seseorang yang selama ini kita berharap penuh akan meninggalkan kita. Sama seperti pelayanan kita ya Bapak Ibu ya. Apakah pernah ada yang merasa seperti saya rasakan dulu, melayani Tuhan terus tiba-tiba kosong? Maksudnya ada rasanya kok melayani Tuhan begini, kok melayani Tuhan tapi ternyata saya malah ditinggalkan, kok melayani Tuhan tapi ternyata pimpinan saya begini. Nah, ada rasa-rasa seperti itu, dan Tuhan bilang janganlah gelisah hatimu. Tidak boleh ternyata merasakan terus-menerus gelisah. Nah, Tuhan Yesus mengatakan jangan gelisah, bukan sekedar melarang saja, tetapi langsung memberikan solusi. Ada dua solusi
Yesus agar kita tidak terus-menerus berada dalam kegelisahan. Kita pelajari satu-satu ya Ibu, Bapak Ibu. Solusi yang pertama agar kita tidak terus-menerus merasakan kegelisahan. Dalam ayat 1 yang tadi kita baca, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Solusi yang pertama yang Yesus mau kita lakukan adalah percaya. Amin. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kata percaya di dalam teks itu berasal dari bahasa Yunani, sama-sama kata kerja juga, pisteuo. Nah, bahasa Yunaninya pisteuo, itu merupakan kata kerja. Jadi untuk percaya itu kita harus berusaha, kita ada effort yang harus kita keluarkan, ada usaha yang harus kita lakukan untuk kita percaya. Kalau iman, pistis itu, iman itu hasil dari percayanya kita. Ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh akan muncul iman dalam hati kita. Dan kalau dari kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, kita lihat arti kata percaya. Yang pertama yang saya catat, percaya itu artinya mengakui atau mengiyakan atau meyakini bahwa sesuatu atau seseorang memang benar atau nyata. Yang kedua, percaya itu adalah yakin benar akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu bahwa akan dapat memenuhi harapan. Jadi percaya kepada Yesus artinya kita sadar benar, kita mengakui benar bahwa Yesus itu memang benar-benar ada. Kita sadar benar bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Makanya Yesus bilang, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Karena Yesus juga adalah Allah. Nah, jadi kalau kita mau percaya, pertama-tama kita harus mengakui keberadaan Yesus sebagai Allah. Yang kedua, percaya artinya kita yakin akan kemampuan atau kelebihan seseorang bahwa itu dapat memenuhi harapan kita. Ketika kita mau percaya kepada Yesus, kita percaya Yesus mampu, Yesus sanggup untuk memenuhi semua harapan-harapan kita. Kita percaya Yesus tidak pernah berkurang kuasanya untuk memenuhi keinginan hati kita, memenuhi apa yang kita butuhkan. Amin, Bapak Ibu. Ada satu ilustrasi yang saya pernah tonton. Saya sayangnya tidak sempat menyertakan videonya di sini. Jadi ada seorang akrobator. Kalau ada yang pernah nonton di YouTube, ada seorang akrobator. Akrobator itu kayak sirkus. Jadi dia bisa naik sepeda dengan cuma satu roda. Dia boleh berjalan di atas seutas tali. Nah, ketika dia berjalan sendirian dengan sepedanya di atas seutas tali itu, semua yang menonton tepuk tangan, berriuh gemuruh, memuji. Hebat, akrobator itu sangat hebat. Kemudian ketika dia balik lagi, dia tanya, kalau begitu yang kedua, siapa yang mau dia gendong, mengikuti dia, naik di atas sama-sama dengan dia, naik di atas sepeda roda satu itu, melewati seutas tali yang tipis itu. Rata-rata semua orang tidak ada yang mau. Hanya ada satu anak kecil yang kemudian angkat tangan. Dan akhirnya anak kecil itu digendongnya dan mereka berdua melewati seutas tali itu dengan sepeda roda satu dengan selamat, kembali lagi dengan selamat. Semua orang bertepuk tangan juga mengakui kehebatannya, tapi tidak ada yang berani, tidak ada yang percaya bahwa akrobator ini sebenarnya mampu membawa dia untuk melewati seutas tali itu. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa hanya anak kecil ini saja yang percaya? Karena ternyata anak kecil ini bapaknya itu, akrobator itu adalah papa dari anak kecil ini. Jadi dia sudah mengenal dan dia sudah latihan sama-sama, mungkin dia sudah percaya. Nah Bapak Ibu, yang saya mau katakan ya, kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan, kenapa kita tidak bisa mempercayakan hidup kita seutuhnya,
sepenuhnya kepada Bapa kita, kepada Tuhan Yesus yang selama ini kita sembah, yang selama ini kalau dari lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi, hanya dekat padamu saja aku tenang. Kenapa? Ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, ketika hidup kita sedang dibawa, ada rasa-rasa Yesus saja tidak cukup. Dekat dengan Yesus saja tidak cukup. Kita harus membutuhkan ini, kita harus pergi ke sini, kita harus memikirkan semuanya sendiri. Ada logika-logika yang kita mainkan, ada rasio-rasio dari kita yang mulai bermain di situ. Kenapa kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya, seutuhnya Tuhan kita? Karena itu, kita tidak cukup mengenal Tuhan kita. Puji Tuhan. Kita tidak cukup mengenal siapa Yesus yang kita sembah selama ini. Kita tidak mampu mencermati bahwa Yesus itu sanggup sebenarnya melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Ia sanggup sebenarnya memulihkan hati kita. Ia sanggup menyembuhkan penyakit kita. Ia sanggup membawa kita keluar dari masalah yang kita hadapi sebenarnya, Bapak Ibu. Tapi kenapa setiap kali kita dalam posisi yang terpuruk, kenapa kita tidak hanya berserah kepada Yesus saja? Kenapa kita mengandalkan hati dan pikiran kita sendiri, pikiran-pikiran, kenapa kita mau pergi ke orang ini, ke orang itu? Karena kita tidak cukup mengenal Tuhan kita Bapak Ibu. Tuhan yang kita sembah siang dan malam. Setiap hari kita beribadah di sana sini, kenapa masih ada rasa ragu bahwa hanya Yesus yang sanggup memulihkan hidup kita? Ada rasa takut, jangan-jangan dengan doa saja tidak cukup, jangan-jangan dengan berharap pada Yesus saja tidak cukup. Nah, Bapak Ibu, untuk percaya yang Tuhan Yesus sampaikan di sini itu bukan sekedar percaya ya Bapak Ibu. Setan saja, iblis saja percaya Yesus itu anak Allah. Kita ingat cerita itu ketika Yesus mau mengusir setan, setannya bilang, "Mau apa kamu, Yesus anak Allah?" Berarti setan juga percaya Yesus itu anak Allah. Jadi kalau kita percayanya cuma ecek-ecek, cuma setengah-setengah saja, apa bedanya kita dengan setan? Iblis pun percaya Yesus itu anak Allah. Miliki percaya yang lebih. Bukan sekedar belief, bukan sekedar percaya. Kita harus trust in Him. Yakin dengan kebesaran Tuhan. Yakin dengan kemampuan Tuhan, yakin dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kalau trust, percaya itu asal katanya itu masih ada asal katanya juga. Percaya itu berasal dari kata peito. Jadi pisteo yang tadi itu berasal dari kata peito. Artinya itu to trust. Jadi bukan percaya yang sekedar oh iya, percaya memang Yesus itu anak Tuhan, memang Yesus itu juru selamat. Tapi sekedar sekedar orang tanya kepercayaanmu apa? Kristen, pengikut Kristus. Miliki kepercayaan yang lebih dari itu. Miliki trust di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya punya kesaksian ya. Kesaksian sedikit. Beberapa tahun, belum lama, tahun lalu atau ya tahun lalu, awal tahun yang lalu itu tiba-tiba sekonyong-konyong kan badai datang itu sekonyong-konyong, tiba-tiba tidak ada pemberitahuan. Sekonyong-konyong datang seseorang yang bilang begini, Ibu dokter Petana ini so melewati batas. Kita kaget. Oh, masa? Perasaan waktu bikin pagar, waktu bikin apa ada undang BPN, begitu kan, lurah, semua datang. Waktu kita mau membangun pagar. Dan waktu itu semua sudah clear. Kok tiba-tiba ada orang yang datang yang entah dari mana, waktu itu saya tidak kenal juga. Dia datang bilang, Ibu Dokter P. Pagar sudah mengambil dia punya tanah. Oh, sejauh apa? Jadi sepanjang itu, saya lupa berapa meter. Berapa? Saya lupa. Pokoknya seberapa meter itu, hanya panjang itu kali dia bilang 1 meter atau 1,5 meter. Jadi yang kelewatan kita 1,5 meter, tapi panjang gitu. Kita bilang loh, kenapa baru bilang sekarang?
sudah ada diukur begini-begini. Dia bilang, pokoknya Bu Dokter supaya tidak repot-repot, tidak banyak masalah, baku atur damai. Nah ini damai harus lihat kan kata asli damai itu, berdamai itu apa sebenarnya maksudnya dia. Damai aja Bu Dokter mau kasih berapa? Waktu itu kita hati gelisah, kenapa begitu? Kan rasa-rasanya ini sudah sesuai aturan. Jadi kita bilang kalau begitu tidak apa-apa, kita buktikan sekali lagi. Jadi kita berdua sama-sama panggil ulang BPN-nya, panggil apa, semua yang terlibat di situlah pokoknya. Dan ketika BPN datang, dilakukan pengukuran ulang, tidak ada masalah. Hasilnya sama seperti yang awal. Tapi kemudian dia naik satu langkah lagi, dia lapor polisi Bapak Ibu. Dia lapor polisi. Dalam hati saya itu seumur-umur tidak pernah ada laporan polisi, tidak pernah berhubungan dengan yang namanya polisi. Ada Bapak polisi di antara kita sini? Ada? Ada. Apa? Oh yang WL, Bapak WL ternyata polisi. Saya sebenarnya takut dengan polisi Bapak Ibu, dan ketika saya dilaporkan ke polisi itu hatinya mulai goncang, hatinya mulai bergoyang-goyang. Memang ada perkataan-perkataan, kalau tidak salah ngapain takut, kalau tidak salah ya sudah tidak apa-apa gitu. Tapi Bapak Ibu lama ya Bapak Ibu, dari awal dia lapor, bulan depannya BPN bilang aman, bulan depannya lagi polisi datang lagi, bulan depan, begitu terus menerus sampai kira-kira mungkin 1 tahun, bayangkan. Dan di situ karena dia sudah lapor polisi, kita juga pakai pengacara, kita juga ada kata-kata tenang, soalnya BPN bilang aman, tenang, ketua BPN-nya bilang aman begitu. Dan akhirnya ketika sudah mau 1 tahun itu enak ya Bapak Ibu, tiap kali handphone berdering tertulis polisi, rasa itu batin langsung berkecamuk, langsung tidak seimbang. Tiap kali dengar kata polisi, ini khotbah sebenarnya saya tulis itu sudah dari tahun lalu, tidak selesai karena baru mau tulis satu judul, baru mau rancang judulnya. Waktu itu saya mau melayani di satu tempat, telepon itu berdering dan ada tulisan polisi. Ini hati langsung apa ya Pak Ibu, langsung seperti tidak percaya lagi. Tuhan, betul-betul ini orang mau, kenapa kok seperti ini dipermainkan, kenapa sepertinya diombang-ambing padahal sudah dinyatakan benar. Ada rasa gelisah yang kenapa begini, kenapa seperti ini, padahal kita sudah berusaha, padahal dinyatakan begini. Dan akhirnya saya tutup lagi, tidak jadi bikin khotbah yang ini. Jadi khotbah ini baru saya bikin kemarin, karena waktu itu saya merasakan gelisah. Kalau hati saya bilang, kalau saya sendiri masih gelisah seperti ini, bagaimana saya bisa berkhotbah tentang gelisah? Tapi ternyata Bapak Ibu, yang Tuhan maksudnya jangan terus-menerus gelisah. Waktu itu puji Tuhan ya, walaupun saya belum susun khotbah ini, puji Tuhan ya waktu itu saya walaupun saya sudah tutup Alkitab saya waktu itu, saya berdoa, saya berserah, saya sudah tidak lagi menghubungi pengacara saya, tidak lagi menghubungi polisi kenalan saya, tidak. Padahal sudah berputar-putar polisi mana yang kenal, sudah tidak lagi saya tinggalkan semua itu. Saya sudah lagi berharap kepada kepala BPN atau apapun, saya hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Waktu itu saya seperti Daud, menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Ketika saya menguatkan, tidak, pasti Tuhan tolong saya, pasti Tuhan bela saya. Kalau saya benar, pasti Tuhan tidak akan tinggalkan. Telepon lagi, polisi, Bu, boleh ke kantor sekarang? Pokoknya kita sekuat tapi hati, pasti Tuhan tolong saya. Seperti itu ya Bu, saya menguatkan hati saya berkali-kali, saya membangun iman saya berkali-kali bahwa Tuhan sanggup membebaskan saya dari masalah ini. Dan Bapak Ibu, puji Tuhan, setelah itu yang saya lakukan, setelah saya tidak berharap kepada satu orang pun, hati saya kadang-kadang kita bilang, ya saya hanya berharap pada Tuhan, tapi hati kita, pikiran kita masih kemana-mana kan Bapak Ibu. Oh iya, ke kantor polisi juga asiko ada ini. Ternyata itu tidak boleh Bapak Ibu.
kalau Bapak Ibu mau percaya kesaksian yang saya alami, waktu itu saya tidak memikirkan siapapun lagi. Saya hanya berharap Tuhan saja yang pasti akan membela saya. Tuhan yang akan segera menutup kasus ini buat saya. Dan puji Tuhan, betul-betul besoknya saya tidak angkat telepon polisi itu sepanjang hari, dan besoknya padahal dia sudah WA saya, "Ibu, bagaimana ini? Dari pelapor sudah begini, dari pelapor sudah begini. Tidak sebaiknya damai?" Aduh, 1 tahun seperti itu, dan akhirnya saya tidak lagi memikirkan apa-apa. Saya hanya berserah penuh kepada Tuhan, percaya penuh, dan Tuhan bela saya. Akhirnya dia capek sendiri, Bapak Ibu, dia bilang, "Sudah Ibu, selesai, sudah diputuskan, sudah ada putusannya. Tanya Ibu aman." Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu percaya seperti itu mungkin yang Tuhan harapkan dari kita. Yakin sepenuhnya bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita Tuhan yang ajaib, yang tidak akan pernah kekurangan satu cara pun untuk menyelamatkan kita. Kita tidak perlu memikirkan susah-susah sebenarnya. Cara apa yang akan kita lakukan? Cara apa yang akan kita lakukan? Siapa orang yang akan kita hubungi? Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Coba kita lihat contoh dalam Alkitab juga tentang iman, orang-orang yang dipuji imannya oleh Yesus di dalam Alkitab. Kita ingat di Matius 9 ayat 22. Boleh munculkan Matius 9 ayat 22. Ada seorang perempuan yang perdarahan selama 12 tahun. Dan dia berusaha mendekati Yesus, dan akhirnya dia bisa mencapai puncak jubah Yesus, dan akhirnya dia sembuh. Apa yang Yesus katakan kepada dia? Kalau 9 ayat 22, Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan yang lain, Yesus bilang begini kepada dia, "Karena engkau percaya, engkau sembuh." Dan seketika itu juga perempuan itu sembuh. Yesus bilang, "Karena engkau percaya, makanya engkau sembuh." Ada percaya yang menyembuhkan. Kita lihat satu contoh lagi ya Bapak Ibu. Kita ingat seorang perempuan Kanaan, atau dalam Markus dikatakan perempuan Sirofenisia. Itu dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 kisahnya. Jadi ada seorang ibu dari Kanaan, dari Sirofenisia, yang anaknya kerasukan setan, dan dia bilang anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Ketika dia mendengar tentang Yesus, ketika dia tahu, oh Yesus mau datang ke sini, dia datang mau menghampiri Yesus. Dari jauh dia sudah berteriak-teriak, "Yesus, Yesus anak Daud, Yesus Tuhan anak Daud, kasihanilah aku." Kan kalau ada ayatnya boleh munculkan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Di situ mengandung satu pernyataan iman. Kalau Bapak Ibu tahu, sebutan anak Daud itu kalau dalam konteks masa itu adalah sebutan terhadap Mesias yang ditunggu-tunggu. Jadi tidak sembarang keturunan Daud disebut anak Daud. Tidak semua keturunan Daud seperti Yusuf misalnya, papanya Yesus, walaupun dia keturunan dari Daud, tidak pernah dikatakan dia anak Daud. Sebutan anak Daud itu hanya dikatakan kepada Mesias yang ditunggu-tunggu orang Israel pada saat itu untuk membebaskan mereka. Dan dia punya iman, dia percaya Yesus itu adalah anak Daud. Ketika dia mendengar bahwa ada orang buta sejak lahir disembuhkan matanya, ketika ada orang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang yang mati pun bisa dibangkitkan, imannya muncul. Dia percaya bahwa Yesus itulah betul-betul anak Daud. Yesus itulah anak Allah yang sesungguhnya. Dan dia mendekat kepada Yesus. Dia memanggil terus, diusir oleh murid-murid Yesus, dikatakan disebut sebagai mungkin jangan-jangan perempuan ini perempuan yang gila, berteriak-teriak tidak berhenti. Tapi dia terus melakukannya Bapak Ibu. Dia percaya hanya Yesus yang satu-satunya yang sanggup untuk menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan. Dia yakin dan percaya Yesus sanggup untuk mengusir setan dari tubuh anaknya.
Dia mengikuti Yesus, dia berteriak-teriak, dia menyembah, dikatakan dia menyembah Yesus. Dan akhirnya satu poin itu Yesus akhirnya berhenti. Yesus akhirnya berhenti, bukan langsung serta-merta menanyakan apa maumu atau apa yang akan Tuhan Yesus lakukan. Yesus ketika melihat perempuan ini adalah perempuan Kanaan, perempuan adalah perempuan bukan orang Israel, Yesus bilang tidak pantas, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dia mengalami penolakan ya Bapak Ibu, penolakan yang kalau bisa dibilang keras dari Yesus. Ada kalanya kita seperti perempuan ini Bapak Ibu, kita merasa doa kita seperti ditolak oleh Yesus. Kita merasa Yesus tidak mau mendengar doa kita, tidak mau menjawab doa kita, bahkan menolak kita dengan keras. Tapi apa yang dia lakukan? Ia terus-menerus meminta dia menjawab Tuhan Yesus. Anjing pun makan dari remah-remah roti itu. Dia tetap percaya, dia tetap yakin Yesus pasti akan menyembuhkan anaknya. Dan Bapak Ibu, akhirnya Yesus memang memuji imannya. Nah ini Bapak Gembala memang gercep. Di ayat yang 28 Yesus menjawab, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Besar imanmu, dipuji Bapak Ibu, dipuji oleh Yesus, imanmu besar, percayamu luar biasa. Dan akhirnya Yesus bilang, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yesus menyembuhkan anaknya itu bukan dengan apa-apa ya, tanpa pergi, tanpa mengunjungi anak itu, tanpa melalui perantara siapapun. Yesus cuma bilang, cuma sepatah kata keluar dari mulut Yesus, jadilah, dan itu jadi, dan anak itu sembuh. Bapak Ibu, jadi untuk Yesus mengadakan sesuatu dalam hidup kita tidak butuh yang muluk-muluk. Asal kita percaya, asal kita trust, satu kata pun dari Yesus itu bisa mengubah seluruh hidup kita. Amin. Satu kata pun yang disabdakan oleh Tuhan Yesus itu bisa mengangkat semua beban hidup kita. Amin. Seperti juga satu orang yang dipuji imannya, kita lihat ya Bapak Ibu, perwira dari Roma di Kapernaum. Ini bukan perwira orang Israel, ini perwira orang Romawi Bapak Ibu. Dia dipuji imannya oleh Tuhan Yesus. Yesus bilang, tidak pernah kutemukan iman yang seperti ini di sini. Karena ia percaya, dia bilang, Tuhan, saya tidak layak Tuhan datang kepada saya. Bersabdalah saja maka hambaku pasti akan sembuh. Itu iman yang dipuji oleh Yesus. Itu iman yang sangat luar biasa. Dia cuma bilang, asal Tuhan bersabda satu kata saja maka hambaku pasti akan sembuh. Kalau kita juga mau seperti perwira Romawi ini, yang waktu itu mungkin belum mengenal Yesus dengan sepenuhnya, tapi dia percaya satu kata pun yang terucap dari Yesus sanggup membawa kita keluar dari masalah kita. Makanya ini frase ini, saya tidak layak Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Itu dipakai di gereja Katolik ya Bapak Ibu, karena background saya dulunya saya itu dari Katolik. Nanti menikah dengan pasangan hidup saya, baru saya mengikut GPDI. Haleluya. Kalau di Katolik itu sebelum menyambut tubuh dan darah Yesus itu frase ini harus umat ucapkan. Bersabdalah saja maka saya pasti akan sembuh. Mari kita miliki trust yang luar biasa kepada Tuhan. Kita percaya satu kata saja dari Tuhan, kita pasti akan sembuh. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, dari semua orang yang dipuji Tuhan tadi, ada 3 orang yang imannya dipuji oleh Tuhan itu, tidak ada satu yang benar-benar dikatakan setiap hari datang di bait Allah, setiap hari sudah mengenal Taurat atau apapun pada waktu itu ya Ibu-ibu. Perempuan yang pertama dari Kanaan, artinya dia orang kafir kan waktu itu. Perempuan yang kedua perdarahan 12 tahun, artinya dia tidak mungkin dong pergi ke bait Allah. Orang dia perdarahan kan, kalau perdarahan dianggap cemar, tidak bisa mengunjungi bait Allah, tidak bisa beribadah di situ. Orang yang ketiga perwira Romawi, orang yang bukan Israel, bukan bangsa Israel, tapi mereka
imannya dipuji. Bapak Ibu, seberapa besar keinginan kita untuk dipuji imannya oleh Tuhan. Ketika nanti kita menutup mata, mengakhiri dan Tuhan menyebut kita, seberapa besar kerinduan kita Tuhan akan memuji. Hai anakku, imanmu sangat besar selama ini. Mari kita memiliki kerinduan seperti itu, ibu-ibu. Ada satu cerita yang kontras ya Bapak Ibu. Ada satu cerita yang kontras dengan cerita perempuan ini. Kita ingat Daud ketika anaknya yang dilahirkan dengan Bathsheba mau meninggal, sakit keras dan mau meninggal. Daud sama seperti perempuan ini, ia merendahkan dirinya, ia berpuasa, ia tidur di lantai, ia bernangis, ia berdoa meminta kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak menjawab doa Daud. Walaupun ia sudah meminta, Tuhan tidak menjawab, anaknya tetap meninggal. Bapak Ibu, ada solusi yang kedua yang ditawarkan Tuhan Yesus. Di ayat pokok tadi, pasal 14 ayat 2, Yesus melanjutkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya mau mengajak kita semua memikirkan kembali tujuan hidup kita apa. Merestorasi tujuan hidup kita sebenarnya apa. Apakah tujuan hidup kita sudah melenceng dari yang Tuhan inginkan? Apakah tujuan hidup kita selama ini salah? Atau bahkan kita belum memiliki tujuan apa-apa dalam hidup kita? Mungkin itu sehingga hidup kita terasa kosong kadang-kadang. Coba kita lihat dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tujuan hidup kita itu supaya kita hidup di dalamnya dan melakukan pekerjaan baik. Tuhan mau kita ini menjadi berkat. Amin. Kita menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Kita menjadi berkat bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di tempat kerja kita, di gereja, dimanapun kita melakukan pekerjaan baik. Kita menjadi berkat. Namun kadang-kadang tujuan kita mulai bergeser ya Bapak Ibu. Tujuan kita, ada yang tujuan menjadi kaya di sini. Tujuan kita mencari uang sebanyak-banyaknya agar nanti begini dan begitu. Atau tujuan kita memperoleh gelar setinggi-tingginya. Atau tujuan kita memperoleh jabatan yang setinggi-tingginya. Jangan lupa Bapak Ibu, ada tujuan yang sudah Tuhan sampaikan. Ada tujuan yang sudah Tuhan mau kita buat dalam hidup kita. Kita ini adalah orang yang, kita ini buatan Tuhan. Kita adalah orang yang diciptakan Tuhan. Dia mau kita hidup dalam Dia dan melakukan pekerjaan baik. Ketika kita memiliki tujuan, Bapak Ibu, kita akan memiliki suatu perjalanan rohani, spiritual journey bersama Tuhan. Dan ketika kita melakukan perjalanan rohani kita, seperti Abraham ya Bapak Ibu, dalam pertama-tama ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan mengutus Abraham, pergilah dari tempatmu ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu berarti Abraham, Tuhan sudah kasih satu tujuan kan. Dan Abraham memulai hidupnya dengan mencapai tujuan itu. Dia melakukan perjalanan rohaninya bersama Tuhan. Di situ kita melihat ada mujizat demi mujizat. Ada sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Ketika kita melakukan tujuan yang Tuhan mau kita lakukan, kita bisa melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu belum melihat mujizat dalam hidup Bapak Ibu, jangan-jangan tujuan hidup kita salah. Jangan-jangan tujuan hidup kita sudah melenceng dari yang Tuhan mau kita kerjakan. Berjalan di tujuannya Tuhan, berjalan di maunya Tuhan dalam hidup kita, berjalan di memiliki perjalanan rohani bersama Tuhan. Dan perjalanan itu akan membuat kita melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan Tuhan. Di dalam perjalanan itu, kita akan bergantung penuh pada maunya Tuhan. Kita bisa mengenal kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan ketika kita memiliki suatu perjalanan rohani bersama Tuhan, cara pandang kita itu diubahkan. The way cara kita memandang sesuatu itu berubah.
Yang tadinya kita hanya memikirkan semua yang di bumi, sekarang kita mulai memikirkan yang di atas. Di rumah Bapakku banyak tempatnya. Kita pikirkan saja pekerjaan-pekerjaan yang di atas. Kolose 3 ayat 2. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ketika di bumi mungkin ada doa-doa kita yang tidak terjawab. Di bumi mungkin kita mengalami kesusahan-kesusahan yang belum dijawab Tuhan. Dan percaya saja kepada Tuhan dan pikirkan perkara-perkara yang di atas. Ketika kita hanya bersandar penuh kepada Tuhan, ketika kita hanya percaya penuh kepada Tuhan, melakukan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, ketika saatnya Tuhan menyatakan kemuliaannya, ketika saatnya kita berjumpa dengan Tuhan, kita pun sama-sama akan dimuliakan. Itu perkara yang harus kita pikirkan. Di rumah Bapakku banyak tempatnya. Jadi Tuhan bilang tidak usah terlalu banyak memikirkan yang di bumi. Pikirkan saja di rumah Bapakku banyak tempatnya. Yang mau ke rumah yang disediakan Tuhan angkat tangan. Di rumah, bukan sekarang maksudnya. Nanti ketika saat kita tiba, saat Tuhan menyatakan kemuliaannya, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia di dalam rumah Bapa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita semua merespon firman Tuhan pada siang hari ini. Kita mau menyanyikan satu lagu, Tiada Yang Seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti